Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari karunia Tuhan, dan kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 21 Januari 2023. Namun sebelum itu kita minta pertolongan daripada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih padamu. Kau memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang malam Engkau menyertai kami dalam istirahat kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan memulai hari kami, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang boleh kami pakai sebagai landasan dalam kami menjalani kehidupan kami. Mampukan kami dan layakkan kami ya Bapa untuk dapat menerima firman-Mu ini dengan baik. Ampunkan kesalahan dosa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1-7. Oleh Lembaga Alkitab diberikan satu judul, Persembahan yang Sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan kepada korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Amin firman Tuhan. Melalui pembacaan kita diberikan satu tema, yaitu pengorbanan. Lan bahasa Toraya dikua pemalaran kale. Pengorbanan merupakan pemberian yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Demikianlah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Darah Kristus yang memberi penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari Anak Allah yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14-18. Domba Allah yang tidak bercelah harus mati hanya satu kali, dan korban itu tidak perlu diulang-ulang. Korban dalam perjanjian lama mengingatkan kita akan dosa dan bukan menghapus dosa. Darah Anak Allah mengatasi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Hukum Taurat hanyalah bayangan atas keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Hakikat dari keselamatan telah terwujud di dalam kedatangan Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Kita yang telah berada dalam kuasa dosa sama sekali tidak berdaya sehingga memerlukan pertolongan. Kita yang oleh karena dosa telah mati dan memerlukan kehidupan. Dan untuk mendapatkan pertolongan dan kehidupan itu hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Dia. Orang berdosa yang terhilang telah berada dalam perhambaan dunia, daging dan iblis, dan tidak dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Di dalam Kristus kita menemukan kemerdekaan sejati. Dia mengangkat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Ia menjadi tanggung jawab kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita adalah memelihara kekudusan hidup di hadapannya dengan tekun melakukan firman-Nya. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Engkau memberkati kami, bahkan kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat memaknainya dan boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi suluh pedoman dalam menentukan langkah kami yang masih kuruniakan dan kepercayaan pada kami ya Bapa. Ampunkan dosa kami sambut hari ini dengan penuh sukacita oleh karena nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin.
Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.